Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Puji Pramesti dari kelas 11 MIPA A nomor absen 6. Di sini saya akan membacakan laporan percobaan penentuan molaritan larutan HCl melalui titrasi asam basa. Judul pada praktikum ini yaitu penentuan molaritan larutan HCl melalui titrasi asam basa. Tujuan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui molaritan larutan HCl melalui titrasi asam basa. Dasar teori yang saya gunakan yang pertama yaitu titrasi. Titrasi adalah penentuan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, burat. Burat merupakan alat laboratorium berbahan gelas yang berbentuk silinder yang memiliki garis ukur. Dan yang ketiga, teori asam basa. Teori asam basa pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius yang mendefinisikan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH-. Alat dan bahan. Alat yang saya butuhkan dalam percobaan ini yang pertama yaitu statif dengan jumlah 1. Yang kedua, buret dengan ukuran 50 ml sejumlah 1. Yang ketiga, labu Erlenmeyer dengan ukuran 125 ml sebanyak 3. Yang keempat, gelas ukur dengan ukuran 25 ml sebanyak 1. Yang kelima, pipet gondok sebanyak 1. Dan yang keenam, corong sebanyak 1. Adapun bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yang pertama yaitu larutan HCl dengan jumlah 3 kali 10 tetes. Yang kedua, larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 3 kali 50 tetes. Dan yang ketiga, indikator PP dengan jumlah 3 kali 3 tetes. Cara kerja pada praktikum titrasi ini yang pertama yaitu pasang buret pada statif. Kita harus memastikan buret terpasang secara sempurna pada statif. Langkah yang kedua yaitu mengisi buret dengan larutan standar. Larutan yang standar yang saya gunakan yaitu NaOH. Langkah yang ketiga yaitu ambil larutan HCl sebanyak 10 ml. Harus tegak lurus dengan garis 0 dan memasukkan ke labu Erlenmeyer. Pengambilan larutan HCl dapat dibantu dengan menggunakan pipet gondok yang bertujuan agar pengambilan larutan itu valid atau tepat. Langkah yang keempat yaitu tambahkan 3 tetes indikator PP lalu kocok labu Erlenmeyer. Tujuan dari pengocokan labu Erlenmeyer yaitu agar larutan HCl dan larutan indikator PP tercampur dengan sempurna. Langkah yang kelima yaitu lakukan titrasi sebanyak 3 kali dan hentikan titrasi jika warna larutan berubah menjadi warna merah muda. Dan langkah yang terakhir yaitu ukur volume NaOH yang dipakai atau yang digunakan. Hasil pengamatan. Berikut adalah hasil pengamatan dari percobaan yang saya lakukan. Pada percobaan titrasi ini, saya melakukan 3 kali percobaan, di mana pada percobaan pertama, volume asam HCl sebanyak 10 ml membutuhkan volume NaOH sebanyak 12,0 ml. Pada percobaan yang kedua, volume asam HCl 10 ml membutuhkan 12,5 volume NaOH. Dan pada percobaan yang ketiga, volume asam HCl 10 ml membutuhkan 10,5 ml volume NaOH. Setelah dirata-rata dari ketiga percobaan yang saya lakukan, volume NaOH yang dibutuhkan sebanyak 11,7 ml. Pembahasan. Pada percobaan titrasi pertama yaitu dengan 10 ml HCl dan 3 tetes indikator PP, volume NaOH yang dibutuhkan sebesar 12,0 ml. Pada percobaan titrasi yang kedua yaitu dengan 10 ml HCl dan 3 tetes indikator PP, volume NaOH yang dibutuhkan sebesar 12,5 ml. Sedangkan pada percobaan yang ketiga yaitu dengan 10 ml HCl dan 3 tetes indikator PP, volume yang dibutuhkan sebesar 10,5 ml.
Rata-rata dari ketiga percobaan yang saya lakukan yaitu sebesar 11,7 ml, mol HCl pada percobaan pertama yaitu 0,12, mol HCl pada percobaan yang ketiga yaitu 0,125, dan mol HCl pada percobaan yang ketiga yaitu 0,105. Di mana rumus mencari molaritas yaitu N dibagi V, sedangkan rumus mencari N sama dengan M dikali volume. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa molaritan dari larutan HCl tersebut sebesar 0,12 m. Perolehan 0,12 molar itu berasal dari rata-rata ketiga percobaan yang saya lakukan, atau dapat dituliskan menggunakan angka yaitu 0,12 ditambah 0,125 ditambah 0,105 dibagi 3 menghasilkan angka 0,12 m. Dan dalam proses titrasi ini diperlukan penambahan indikator PP yang berfungsi sebagai penentu titik akhir titrasi. Berikut adalah lampiran-lampiran dari percobaan titrasi. Ini adalah rencana percobaan yang saya gunakan ketika dibawa ke laboratorium. Dan ini adalah warna ketika HCl berhenti di titrasi. Ketika warnanya sudah berubah menjadi warna seperti ini, kita harus segera mungkin mengakhiri titrasi dan mengukur volume larutan standar yang dibutuhkan. Daftar pustaka yang saya butuhkan atau yang saya gunakan sebagai acuan yaitu buku kimia Erlangga dan PPT titrasi asam basa dari Putri Lestari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.